Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Khadijah pernah ditanya oleh seorang wanita Mekah, betapa bahagianya wahai engkau Khadijah menikah dengan seorang nabi yang mulia. Dengan linangan air matanya Khadijah menjawab, ketahuilah bahwa semenjak aku menikah dengan Rasul, aku tak pernah lagi memikirkan kebahagiaanku. Yang aku pikirkan hanya bagaimana agar Rasul selalu bahagia menikah denganku. Maka dari itu, episode ini akan membahas tentang bagaimana pernikahan baginda Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah. Pada hakikatnya, Khadijah mengenal benar Muhammad SAW dan keistimewaan beliau, baik sebelum bekerja sama dalam bisnis, lebih-lebih setelah kerjasama itu. Muhammad SAW juga pasti telah mengetahui tentang Khadijah dan keistimewaannya. Khadijah dari keluarga yang sangat terpandang, sangat terhormat, dan dikenal sebagai wanita Quraisy terkemuka dan kaya raya. Dia menjadi buah bibir masyarakat karena kekayaan dan kecantikannya, sehingga bukan hanya satu atau dua orang yang melamar kepadanya. Ada riwayat yang menyatakan bahwa Khadijah yang secara langsung menyampaikan maksud sucinya kepada Muhammad, tetapi riwayat yang lebih kuat menyatakan bahwa Khadijah membisikkan pada sahabatnya Nufaisah binti Munyah untuk mengukur denyut Muhammad guna mengetahui sikap beliau jika menikah dengan Khadijah. Kami menilai riwayat ini lebih logis karena kendati Khadijah seorang wanita cantik dan kaya serta diminati oleh banyak pria, tetapi Muhammad seorang yang sangat dikenal kejujuran dan ketampanannya serta diminati pula oleh wanita-wanita cantik, baik gadis maupun janda. Khadijah wajar berpikir dan tidak yakin akan disambut baik karena umurnya ketika itu sebanding dengan umur Aminah ibu Muhammad seandainya Aminah masih hidup. Khadijah wajar berpikir 2-3 kali karena ia adalah janda, bukan hanya baru menikah sekali tetapi 2 kali. Pertama dengan Abu Halah bin Zeroroh At-Tamimi dan memperoleh 3 orang anak, yaitu Hind, At-Thohir, dan Halah. Sedang pernikahan yang kedua setelah wafatnya suami yang pertama dengan Atik bin Abid bin Abdillah Al-Makhzumi dan memperoleh anak perempuan yang dinamai juga Halah. Ada riwayat yang dinisbahkan kepada Nufaisah yang menguraikan kisah pertemuannya dengan Nabi Muhammad SAW. Katanya, aku diutus Khadijah menemui Muhammad sekembalinya dari perjalanan dagang di Syam, dan kusampaikan kepadanya, mengapa engkau tidak menikah? Dia menjawab, aku tidak punya kemampuan untuk menikah. Nufaisah berkata, bagaimana kalau engkau tidak perlu menyiapkan itu dan engkau diajak sambil memperoleh harta dan dia pun cantik, mulia dan setara denganmu? Apakah engkau bersedia? Nabi Muhammad bertanya, siapa dia? Dia Khadijah, jawabku, kata Nufaisah. Bagaimana aku dapat mencapai itu? Tanyanya lagi. Aku yang mengatur, jawab Nufaisah. Maka Nabi Muhammad berkata, kalau demikian aku siap. Memang tidak mustahil Khadijah telah mengetahui juga tentang bakal hadirnya seorang nabi sebagaimana diketahui oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, atau
atau sekian banyak dari kalangan masyarakat, sehingga kesediaannya menikah dengan Nabi Muhammad SAW adalah karena keinginan menikah dengan seorang yang bakal jadi nabi. Tetapi itu sekedar kemungkinan, ia adalah dugaan, bukan sesuatu yang dapat dipastikan. Yang dapat dipastikan adalah Khadijah ketika menetapkan pilihannya itu bukanlah perempuan seperti umumnya, gadis-gadis yang hanya melihat penampilan sepintas, tetapi Khadijah ketika itu telah memiliki pengalaman tentang lelaki, baik sebagai suami maupun pebisnis yang mempekerjakan lelaki. Khadijah yang matang dan kaya pengalaman itu melihat pada sosok Muhammad yang manusia itu merupakan sosok manusia yang sangat sempurna, sosok manusia yang sangat sempurna kepribadiannya, baik pada sifat-sifat lahir maupun batinnya, pada saat diam maupun geraknya. Muncul pertanyaan di benak kita, mengapa Nabi Muhammad SAW bersedia menikah dengan Khadijah yang usianya seumuran dengan ibu beliau, seandainya ibu beliau masih hidup, dan yang telah menikah 2 kali dan memiliki anak? Kita bisa berkata karena Khadijah adalah wanita yang mulia, lagi diidamkan oleh banyak pria yang mampu memilih siapa yang dinilainya wajar untuk menjadi pendampingnya, dan ternyata pilihannya tepat. Pilihannya itu bertemu dengan sosok lelaki yang meyakini bahwa kebahagiaan rumah tangga bukan ditentukan oleh banyak sedikitnya materi seseorang atau karena statusnya sebagai gadis atau janda, tetapi ditentukan oleh kepribadiannya yang luhur dan asal-usulnya yang bersih serta kematangannya berpikir dan bertindak. Dan itulah yang pemuda Muhammad temukan pada sosok Khadijah. Bukankah sejak remaja telah terlihat bahwa Muhammad berbeda dengan remaja-remaja sebayanya, dan di usia muda berbeda pula dengan pemuda-pemuda masyarakatnya? Itu salah satu jawaban. Tapi bila kita menyadari bahwa Nabi Muhammad dipilih Allah untuk menyampaikan risalah Islam, dan Allah menyiapkan segala sebab untuk sukses dan tersebarnya risalah itu, maka kita harus melibatkan tangan Tuhan dalam pilihan itu. Karena itu jawabannya dapat ditemukan sabda Nabi Muhammad, sungguh aku telah dianugerahi cintanya. Ada cinta yang dapat diusahakan manusia, tetapi ada juga cinta yang dianugerahkan Allah kepada siapa yang dikehendakinya tanpa manusia dapat menampiknya. Nabi Muhammad SAW yang sedikit atau banyak tidak mampu mempersamakan cinta beliau terhadap istri-istri beliau pernah bermunajat mengatakan, Allahumma hadza qismi fima amliku fala tu'akhidni fima tamliku wala amlik. Ya Allah, inilah kemampuanku menyangkut apa yang kumiliki, jangan tuntut aku menyangkut apa yang engkau miliki tetapi tidak kumiliki, yakni cinta yang engkau campakkan ke dalam hatiku yang tak mampu kutampik. Jadi sambutan Nabi Muhammad atas pesan terselubung Khadijah melalui sahabat Khadijah, Nufaisah itu, lalu cinta beliau kepada Khadijah adalah rencana Allah. Inilah salah satu kasus yang dapat diucapkan terhadap ungkapan jodoh di tangan Tuhan. Allah yang mencampakkan ke dalam hati Nabi cinta terhadap Khadijah dan mencampakkan cinta yang serupa kepada Khadijah terhadap Nabi Muhammad. Itulah agaknya yang beliau maksud dengan sabdanya, sungguh aku telah dianugerahi oleh Allah cinta Khadijah. Setelah pertemuan Nufaisah dengan Muhammad, ia kembali kepada Khadijah membawa berita gembira. Muhammad SAW menceritakan pertemuan itu kepada paman-pamannya. Lalu setelah tiba waktu yang disepakati oleh kedua keluarga, Muhammad diantar oleh pamannya Abu Thalib dan Hamzah berangkat ke rumah Khadijah. Di sana mereka disambut oleh paman Khadijah, Amr bin Asad.
Sejenak kemudian Abu Thalib berdiri bersama Muhammad lalu menyampaikan secara resmi maksud kedatangan mereka, antara lain menyatakan, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita anak keturunan Ibrahim, hasil tumbuhan Ismail, dan berasal usul dari Ma'ad serta unsur kejadian dari Mudhar. Segala puji baginya yang menjadikan kami pemelihara rumahnya, pengelola tanah sucinya, dan menganugerahi kita rumah Ka'bah yang dikunjungi, wilayah yang aman, dan menjadikan kita penguasa-penguasa atas manusia. Selanjutnya, anak saudaraku ini Muhammad adalah dia yang tidak diukur seorang pemuda pun dari Quraisy, kecuali dia mengunggulinya dalam kemuliaan, keluhuran, keutamaan, dan akal. Kendati dalam hal harta dia memiliki sedikit, tetapi harta adalah bayangan yang hilang dan pinjaman yang harus dikembalikan. Muhammad adalah siapa yang hadirin telah kenal keluarganya. Dia melamar Khadijah putri Khuwailid dan bersedia memberi mahar dari harta milikku yang jumlahnya secara tunda sekian dan kontan sekian. Di samping itu, dia demi Allah sungguh bakal menjadi berita penting dan peristiwa agung. Amr bin Asad menyambut khutbah uluran tangan ini dengan berucap singkat, ini adalah unta jantan yang tidak dipotong atau ditandai hidungnya. Ada riwayat menyatakan bahwa yang menyambut khutbah Abu Thalib itu adalah Waraqah bin Naufal yang mengatakan, segala puji bagi Allah yang menjadikan kita sebagaimana yang Anda sebut. Kita adalah pemuka-pemuka masyarakat Arab dan pemimpin-pemimpinnya. Saudara-saudara wajar untuk kemuliaan itu. Keluarga besar pun tidak mengingkarinya. Keutamaan saudara-saudara, tidak juga seorang pun bisa menampik kebanggaan dan kemuliaan saudara-saudara. Kami senang menjalin hubungan dengan saudara-saudara dan menghubungkan diri dengan kemuliaan saudara-saudara. Maka bersaksilah atasku, wahai masyarakat Quraisy, bahwa sesungguhnya aku telah menikahkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad putra Abdullah dengan mas kawin 400 dinar. Mendengar khutbah ini, Abu Thalib berucap, aku suka bila pamannya ikut serta denganmu, yakni dalam mengawinkan ini. Maka pamannya berkata, bersaksilah atasku bahwa aku telah menikahkan Muhammad bin Abdullah dengan Khadijah binti Khuwailid. Maka semua hadirin pemuka-pemuka Quraisy menjadi saksi pernikahan itu. Dari uraian di atas terbaca bahwa perkawinan Nabi Muhammad dengan Khadijah berlangsung demikian rapi dan sangat islami. Ada khutbah nikah, ada ijab dan qabul, ada saksi-saksi, dan jelas juga identitas kedua calon pengantin. Mahar pun telah ditentukan. Memang cara seperti ini merupakan salah satu dari cara perkawinan pada masa jahiliyah, dan cara inilah yang dilestarikan oleh Islam.